Halo, selamat datang di channel V Anime. Kali ini kita akan ngebahas seorang necromancer yang tidak mempunyai batas. Langsung saja, nggak pakai lama, selamat menyaksikan pembahasannya. Ada bencana mengerikan yang terjadi pada 7 tahun yang lalu. Bencana yang disebut Dungeon Break itu telah merenggut banyak nyawa, termasuk orang tua dari MC kita kali ini. Karena tragedi itu, ia bertekad sampai titik darah penghabisan akan menjadi seorang hunter dengan tujuan untuk memusnahkan monster-monster dari Dungeon Break itu. Namun yang terjadi pada saat ini setelah 7 tahun berlalu adalah MC kita malah dikeluarin dari pusat pelatihan hunter. Nama MC kita kali ini adalah Han Sung-yeon. Dia dipanggil oleh pelatihnya. Tanpa babi bu lagi, pelatih berkata bahwa bakat awaken dia itu lebih rendah daripada sampah. Han udah 7 tahun ada di pelatihan itu, tapi tidak ada perkembangan apa-apa. Jadi dia harus keluar agar pusat pelatihan tersebut reputasinya tidak ambruk gara-gara dia. Saat Han merenungkan nasibnya di sebuah taman, ia mendengarkan percakapan anak kecil dengan ibunya. Ibunya bertanya kepada anak itu, "Mengapa papa meninggal?" Anak itu menjawab papa meninggal karena menyelamatkan orang lain dari monster hingga akhir hidupnya. Ibunya melanjutkan, "Kamu benar, nak. Lalu apa yang kamu lakukan jika menghadapi situasi itu?" Si anak menjawab dengan semangat, "Jadi kuat dan tidak pernah menyerah." Kata-kata itu menghentak hati Han. Han yang awalnya hanya menangisi dirinya karena statusnya sulit naik, kemudian bangkit dan lari menuju ke rumah pelatih setelah membungkuk hormat kepada anak dan ibu itu. Han mengetuk rumah pelatih dan meminta bantuan untuk mengikuti ujian hunter sekali lagi. Namun, tak disangka, Han malah dijotos hingga terlempar ke tumpukan sampah. Sang pelatih hanya melihat di sini dan berkata dengan sinis bahwa ia hanyalah seorang pecundang sampah, tidak punya bakat. Aduh, pokoknya kasihan banget deh. Han yang terduduk kosong memakan hinaan itu bulat-bulat ditemani hujan lebat yang turun. Tetapi di dalam hati Han, ia berharap kuat bahwa ia memiliki suatu bakat yang luar biasa walaupun hanya sedikit. Kemudian entah dari mana muncul tulisan di depan mata Han. Han bingung dengan tulisan Tower of Trial, memuji tekad besi Anda. Di saat yang sama, tempat yang becek di mana Han terduduk tiba-tiba menyala dan menyedot Han masuk ke dalamnya. Dengan putus asa Han berteriak meronta meminta tolong, namun hal itu sia-sia. Han saat ini berada di dalam air. Dia tidak bisa bernapas. Namun akhirnya ia bisa keluar dari situ dan muncullah tulisan di hadapan dia bahwa ia telah dipilih oleh Tower sebagai kandidat yang cocok dari bumi. Tower itu memberikan pilihan kepada Han untuk menentukan tingkat kesulitan trial. Semakin sulit, semakin sebanding dengan hadiah yang ia dapat. Dengan mantap, Han memilih. Kemudian ia ditransfer ke lantai pertama dari Tower of Trials. Semua status dan keabnormalan Han dipulihkan. Nah, di sini dia disebut sebagai seorang penantang. Di lantai pertama yang merupakan tutorial, lingkungannya ialah gurun. Tujuan dari lantai pertama ialah bertahan hidup dengan hadiah unique trait. Han melihat sebuah pedang jatuh tertancap di depannya. Ketika hendak mengambilnya, tiba-tiba tanah di bawah Han bergerak dan Sun Golem pun muncul bersamaan dengan pesan tutorial dimulai. Karena tutorial yang dipilih ialah mode hard, ukuran Sun Golem menjadi begitu besar di mata Han. Hal itu membuat Han terkejut. Di dalam tutorial ini, Han harus bertahan hidup selama 10 menit dari Sun Golem. Jika gagal, ia akan mati. Sun Golem langsung mencoba menginjak-injak Han. Tanpa pikir panjang, Han lari sekuat tenaganya. Han berpikir dengan stamina yang terbatas, ia takkan sanggup berlari selama 10 menit untuk terus menghindar. Han berencana menjebak Sun Golem dan mengincar core yang lokasinya sulit dijangkau. Sun Golem pun terjebak dalam pasir. Dengan sekuat tenaga, menebas core itu dengan pedangnya. Namun hal tak terduga terjadi. Core tersebut sangatlah keras. Tangan Sun Golem yang besar itu mencapainya dan mencoba menghancurkan Han. Han muntah darah. Di dalam keputusasaan, Han menolak untuk mati dan dengan sekuat tenaga melemparkan pedang itu ke arah core yang sudah terbuka sedikit. Lalu sebuah pesan muncul.
Anda telah berhasil menghancurkan Sun Golem kurang dari 7 menit. Dan dengan demikian Han telah menyelesaikan tutorialnya. Han menerima hadiah. Yang pertama, trait unik, Necromancer rank F. Tiba-tiba kabut merah pekat, hampir seperti hitam muncul di hadapan Han. Itu adalah spirit dari Sun Golem. Kemudian sebuah pesan muncul, apakah Anda akan menyerapnya? Han memilih ya. Seketika itu juga kabut jiwa masuk ke dalam tubuh Han. Karena menyerap jiwa golem, status Han meningkat secara permanen. Han merasakan energi meningkat di dalam tubuhnya. Kita bahas efek dasar dari trait Necromancy, yaitu menyerap spirit. Kemudian ada tambahan lainnya. Yang pertama meningkatkan status secara permanen, dan kemudian akan meningkat juga secara rank. Yang kedua ialah memiliki kemampuan untuk menyimpan spirit, yang juga bertambah kapasitasnya sesuai dengan kenaikan rank Necromancy-nya. Kemudian, Han disuruh untuk menunggu di ruang tunggu oleh sistem. Sesampainya di ruang tunggu, semua luka dan statusnya dia dipulihkan. Ketika Han sedang berbaring, muncullah di depan Han sebuah layar dengan tulisan 5 perintah yang dapat digunakan. Hal pertama yang ia ucapkan ialah trial. Kemudian muncullah hitungan mundur untuk lantai kedua, di mana masih 23 jam 21 menit lagi. Kemudian ia mencoba community, lalu muncullah sebuah tampilan chat. Saat Han scrolling chat, tiba-tiba admin muncul dan menonaktifkan chatnya. Sang admin memberikan pengumuman penting untuk yang telah berhasil menyelesaikan tutorial trial. Pengumuman itu berisi info tentang penggunaan poin. Poin dapat berfungsi sebagai mata uang di Tower of Trial untuk ditukar dengan skill atau digunakan di community untuk memberi atau menerima poin dari penantang lain. Tanpa poin, penantang bahkan tidak bisa memiliki satu tetes air dari tower, dan poin hanya diperoleh melalui trial. Setelah pengumuman berakhir, admin keluar, lalu chat community kembali aktif. Han berpikir tower ini akan segera berakhir setelah Sun Golem dikalahkan. Ternyata, ia masih harus bertahan hidup dengan mendapatkan poin dari menyelesaikan trial. Han melakukan pembelian peralatan, dan saat ini poin Han sisa 40 saja. Han terus-menerus berlatih untuk menunggu lantai kedua. Hitung mundur pun berakhir dan Han menekan tombol yes untuk masuk ke trial lantai 2. Kali ini, ia berada di dalam hutan. Untuk menyelesaikan trial ini, Han harus membunuh pemimpin suku orc dalam waktu yang ditentukan. Han melihat ada perkampungan orc. Untuk membunuh satu orc hunter saja sudah sulit, apalagi untuk membunuh pemimpinnya. Begitu pikir Han. Han bersiap untuk menyelesaikan misi ini. Ia mengumpulkan banyak kayu bakar, lalu ia nyalakan seperti obor, dan disimpan di inventory miliknya. Informasi dari Asosiasi Hunter mengatakan bahwa sesekali penjaga gerbang akan ke pemukiman untuk makan atau istirahat. Pada saat itulah, Han beraksi dengan melemparkan obor api dari inventory ke sekeliling perkampungan. Api membakar seluruh perkampungan. Han menebas satu orc pekerja yang sedang mengambil air dan menyerap spiritnya. Tanpa disadari, orc guard muncul di belakang Han, lalu menyerang Han dengan pedang besarnya. Han menahannya dengan perisai. Akhirnya, guard itu tumbang setelah pertarungan sengit. Kemudian ia menyerap spiritnya. Han menerobos lingkaran api, lalu masuk ke perkampungan. Terlihat 3 orc pekerja, 1 orc guard, dan elder orc yang terlihat rentak dan rapuh di hadapannya. Dengan mudah, Han membabat 3 orc pekerja. Tiba-tiba, orc guard meninggalkan elder orc dan menyerang Han. Han menahan serangan itu, lalu membalas dengan tusukan hingga KO. Di saat yang hampir bersamaan, elder orc menyerang dengan sihir api yang dahsyat. Han berhasil bertahan dari serangan api itu, dan ia mendapat pencapaian The One Who Endured Fire dan skill Fire Resistant rank F. Han ngebabat tangan elder orc yang panik. Dengan ketakutan, elder orc berlari menuju tendanya. Han masuk ke tenda itu. Orc kecil menangis, menghampiri dan memohon pengampunan kepada Han. Namun, itu hanya tipuan. Tanpa ampun, Han mengalahkan mereka. Lantai 2 pun selesai. Han kembali ke ruang tunggu setelah menyelesaikan lantai 2. Han menggunakan perintah informasi dan mengumpulkan beberapa informasi berguna. Di lantai 7, ada sebuah item yang dapat digunakan untuk mengembalikannya ke bumi secara permanen. Kemudian, Han menyerap seluruh jiwa orc yang dia dapatkan. Statusnya meningkat dengan pesat.
Kemudian ia mencoba skill-skill yang ia dapatkan. Dan ia juga membeli beberapa peralatan untuk persiapan lantai berikutnya. Han kemudian masuk ke lantai 3. Kali ini, dia berada di dalam gua. Sebuah pesan muncul bahwa Guardian of Darkness, Doppelganger, akan muncul dalam 10 detik. Tepat setelah 10 detik berakhir, Han tiba-tiba ditusuk oleh Guardian. Lukanya tidak fatal. Han menggunakan skill Fast Recovery untuk menyembuhkan lukanya. Monster Guardian ini meniru setiap item, skill, dan gerakan Han. Han langsung menerjang monster itu. Mereka saling beradu pedang dengan cepat. Di tengah pertarungan, tiba-tiba monster tersebut bertambah kuat yang hampir menebas kepala Han. Han mengaktifkan skill Assassin Cape. Kecepatan Han meningkat 15% dalam waktu 1 menit. Dengan kecepatan secepat peluru, Han menerjang monster itu, lalu menyeretnya ke ujung gua, menghantamnya dengan perisai yang ia bawa, dan kemudian ia berhasil mengalahkan monster itu dan kemudian kembali ke ruang tunggu. Di ruang tunggu lantai 4, Han menggunakan Spirit Guardian di lantai 3 yang sudah dia serap untuk meningkatkan statusnya. Kemudian, rank Necromancy milik Han naik level ke level E. Dengan level E, Han memiliki peluang untuk menyerap skill dari spirit yang dia serap. Kemudian, Han mendapat informasi dari chat bahwa di level 4, mereka akan bertemu dengan player lain dan membentuk party. Benar saja, ketika masuk ke level 4, Han dipertemukan dengan player lainnya. Ada cewek bernama Lee Hayon, berperan sebagai helper, dan babang berotot Lee Sung Hoon dengan pedang besar, berperan sebagai petarung jarak dekat. Tujuan di level 4 ini adalah membunuh Goblin King dengan format pertarungan 3 lawan 3. Jadi, mereka harus berlomba untuk segera membunuh Goblin King sebelum tim lainnya. Mereka gas masuk langsung ke istana Goblin. Gerombolan Goblin yang terorganisir menyerang tim Han. Sung Hoon, si babang berotot, kewalahan mengalahkan Goblin yang menyerangnya. Ia merengek minta buff ke Mbah Hayon. Namun, Mbah Hayon sudah memberi semua skill buffnya. Saat Sung Hoon hendak ditebas oleh Goblin, Han dengan kerennya maju ke depan membabat semua goblin dengan mudahnya dan mendapat gelar Goblin Hunter. Mas-mas kekar shock dengan pembantaian yang ia lihat. Han menyerap semua goblin dan menggunakan semua jiwa itu untuk meningkatkan kekuatannya. Han terkejut, ia mendapat sebuah notifikasi bahwa ia telah berhasil menyerap skill Ranger. Skill ini memperluas field of view, memudahkan untuk mengamati musuh. Han memimpin timnya untuk membantai semua goblin dan tentu saja menyerap dan menggunakan goblin untuk terus leveling. Han tiba di suatu lokasi yang goblinnya sudah koit semua. Han menduga bahwa ada tim lain yang sudah bergerak lebih cepat. Di sisi lain, tim penantang lain berhasil berdiri di depan pintu bos. Pada saat bersamaan, pesan muncul bahwa mereka harus menghabisi tim lain sebelum melawan bos. Pada saat bersamaan, tim Han juga muncul di depan pintu bos. Notifikasi muncul bahwa mereka harus menghabisi tim lain sebelum melawan bos. Han berkata kepada timnya bahwa dia akan membantai tim lain itu sendirian aja. Kemudian Han maju secepat kilat setelah diberi buff Agility. Di sisi tim lain, Jinho diperintahkan untuk membuat perisai untuk menahan Han. Namun itu nggak guna. Pelindung itu langsung hancur oleh tebasan Han. Tanpa ragu, Han menebas 3 orang itu. 2 berhasil tumbang, namun yang satu mampu menahan serangan Han. Mereka bertarung sengit, namun Han berhasil muncul di belakang musuh. Dengan satu serangan, Han menebas musuhnya, lalu memenangkan pertarungan itu. Han berhasil menyelesaikan tugas spesial dan mendapat hadiah tambahan. Akhirnya mereka masuk ke ruangan bos. Tentu saja, Han dengan mudah menebas kepala Goblin King dan menyelesaikan lantai 4. Hadiah yang didapat ialah semua stat naik 4 poin, dan tambahannya merupakan skill Instant Acceleration Rank D. Sebelum masuk ke ruang tunggu, Mbak Hayon mengundang Han sebagai teman di chat. Mbak Hayon pergi duluan meninggalkan Han. Kemudian Han ngeliatin jiwa penantang yang telah ia bunuh. Han sempat bimbang, namun Han mantap untuk menyerap jiwa mereka agar bertambah kuat, dan bertekad bahwa ia, kalau tidak terpaksa, ia tidak akan membunuh manusia untuk menyerap jiwanya. Setelah masuk ke ruang tunggu, saat ini Han bisa mengganti nama alias di sistem. Ia mengganti nama menjadi Hunter. Kemudian, sistem menilai peringkat Han di lantai 4. Kini, Han berada di peringkat 16 dengan grade A. Han membuka store dan membeli Return Stone untuk kembali ke bumi selama 3 hari. Han berhasil menggunakan Return Stone.
Han menelpon Huang, direktur pusat latihan Hunter, untuk meminta tes ulang Hunter. Awalnya direktur menolak, namun setelah Han berjanji akan membayar keanggotaan lagi, maka direktur tidak bisa menolaknya. Han tiba di asosiasi Hunter, bertemu dengan direktur Huang. Setelah bercakap-cakap sebentar, Han langsung masuk menuju ke tempat ujian, dengan Kim In-hu sebagai inspektur pengujian, dan direktur Huang bertindak sebagai pengawas. Pada saat ini, ternyata direktur dan inspektur sudah bersekongkol untuk menggagalkan Han secepat mungkin. Inspektur menyiapkan musuh yang tersulit bagi Han. Han diminta memilih level kesulitan ujian dari 1 sampai 10. Secara mengejutkan, Han memilih level 10. Musuh yang ia lawan adalah Phoenix. Untuk menjamin kekalahan Han, direktur dengan licik merusak pedang Han. Phoenix memberikan debuff Predator, pergerakan Han berkurang 25%. Kemudian Han diserang oleh Phoenix. Han menahan dengan pedang, namun pedang yang rusak itu patah. Disitulah sadar bahwa ia telah dicurangi. Namun ia tidak peduli, ia menggunakan skill Instant Acceleration untuk melompat ke langit dan menusuk mata Phoenix. Karena pedang terlalu pendek, Phoenix tidak langsung mati. Han mengambil lantai beton di arena, lalu melempar ke arah Phoenix. Boom! Kepala Phoenix terbelah dua. Han berhasil mendapat lisensi Hunter rank C dengan membunuh monster level 10 hanya dalam 10 detik. Han menemui Huang dan inspektur di ruangan. Karena provokasi dari Han, Huang mencoba memukul Han. Namun, Han membela diri dan menampar Huang hingga pingsan. Inspektur Han membujuk Han untuk menjadi eksekutif Hunter dengan gaji besar. Namun, Han menolak kerjasama dengan orang yang sudah menyurangi kesulitan ujiannya. Di hari berikutnya, ada berita TV membahas Tower of Trial. Hal ini membuat semua orang tahu akan Tower of Trial. Sebelum kembali ke Tower of Trial, Han berhasil menjual senjata dengan harga yang bagus. Di dalam ruang tunggu, tiba-tiba Han mendapat pencapaian, yaitu First Returner, dan hadiahnya ialah skill Ace of the Truth rank A. Skill itu memungkinkan Han dengan menggunakan magic power untuk melihat detail atau suatu benda apapun dan kejujuran perkataan seseorang. Han membeli dagger atau pedang pendek dan perisai baru. Kemudian Han menuju trial lantai 5. Di sini objektifnya adalah berburu dengan waktu 1 hari. Goalnya ialah mengalahkan Wolf Person, bos dari Wolf George. Dan hadiahnya ialah Wolf Person Headband, rank C. Namun, tanpa berkeringat, Han menebas semua wolf yang ada di sana. Kemudian muncullah gerombolan serigala putih raksasa yang disebut Crazy Wolf. Crazy Wolf memberikan ancaman dan mulai menyerang Han dengan gila. Han berlari ke sarang kemari, menghindar dan menebas serigala raksasa. Mereka terus berdatangan dari segala arah. Setelah semua Crazy Wolf dibantai, Han menyerap dan menggunakan semua jiwa mereka untuk meningkatkan kekuatan. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe supaya channel ini semakin bertumbuh. Dan juga like bila suka atau dislike bila nggak suka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.